Pernah pusing lihat rangkaian listrik yang rumit? Tenang, lupakan dulu perhitungan yang berbelit-belit. Kali ini, kita akan bongkar jalan pintas cerdas yang dipakai para insinyur. Ini bukan cuma soal cari jawaban, tapi soal mengubah cara kita melihat masalah. Dari yang kompleks, jadi sesuatu yang, elegan dan sederhana. Yuk, kita mulai. Oke, lihat ini. Pasti familiar kan? Rangkaian yang kelihatannya rumit, banyak sumber, banyak resistor. Tentu, kita bisa pakai hukum Ohm atau Kirchhoff. Tapi coba bayangkan, kalau Anda harus hitung ulang semua dari nol hanya karena satu komponen beban diganti. Wah, repot banget. Pasti ada cara yang lebih baik. Nah, ini dia inti permasalahannya. Di dunia nyata, beban itu kan dinamis, bisa berubah-ubah. Masa iya kita harus mulai dari awal setiap kali ada perubahan? Tentu enggak. Disinilah saatnya kita bekerja lebih cerdas, bukan cuma lebih keras. Ini dia agenda kita. Kita mulai dari masalahnya, yaitu kerumitan. Lalu kita lihat solusinya lewat penyederhanaan. Kita bakal kenalan sama duo Thevenin dan Norton, juga strategi superposisi. Dan yang terpenting, kita bakal tahu kapan harus pakai alat yang mana. Oke, bagian pertama. Mari kita selami dulu dilema yang sering dihadapi analis sirkuit, kerumitan itu sendiri. Jadi, masalah utamanya itu di sini. Coba bayangkan Anda seorang desainer audio. Anda punya amplifier dan mau tes performanya dengan speaker 4 ohm, terus 8 ohm, terus 16 ohm. Kalau pakai cara biasa, itu artinya 3 kali kerja penuh dari awal. Buang-buang waktu banget kan? Nah, disinilah keajaibannya dimulai. Gimana kalau saya bilang, semua keruwetan di dalam sirkuit itu bisa kita sulap jadi sesuatu yang luar biasa simpel. Ini idenya, jenius sekali. Anggap saja rangkaian rumit itu ada di dalam sebuah kotak hitam. Buat komponen beban di luar, dia nggak peduli isi di dalam kotak itu serumit apa. Selama sirkuit di dalamnya itu linier, artinya perilakunya bisa diprediksi, kita bisa ganti seluruh isinya dengan model yang super sederhana. Inilah kekuatan ekivalensi. Sekarang, ayo kita kenalan sama dua pahlawan utama dalam penyederhanaan ini. Mereka ini seperti dua sisi dari koin yang sama, Thevenin dan Norton. Yang pertama, teorema Thevenin. Namanya diambil dari seorang insinyur telegraf Prancis. Teorema ini bisa dibilang kasih kita kekuatan super buat mengubah apapun rangkaian linear yang rumit menjadi cuma satu sumber tegangan dan satu resistor seri. Simpel banget kan? Caranya juga sangat sistematis loh. Gini, langkah pertama, lepas dulu bebannya. Kedua, kita ukur tegangan di terminal yang terbuka itu. Nah, itulah VTH kita. Ketiga, kita matikan semua sumbernya buat mencari resistensi internal atau RTH. Terakhir, tinggal kita rangkai ulang model sederhana kita, VTH seri dengan RTH. Beres! Jadi, kalau mau gampang imatnya, Thevenin itu adalah tentang sumber tegangan. Apapun kerumitan di balik layar, pada akhirnya yang kita lihat cuma satu sumber tegangan dan satu resistor. Jauh lebih mudah kan? Oke, kalau tadi ada pendekatan dari sisi tegangan, tentu ada juga dari sisi arus. Kenalkan, teorema Norton. Prinsipnya sama persis, penyederhanaan. Cuma bedanya, kali ini kita lihat dari sudut pandang sumber arus. Coba lihat perbandingannya. Kelihatan jelas sekali. Thevenin itu sumber tegangan yang dirangkai seri dengan resistornya. Sementara Norton itu sumber arus yang dirangkai paralel dengan resistornya. Dua wajah yang berbeda, tapi bisa mewakili satu rangkaian yang sama persis. Dan bagian paling kerennya, kita bisa bolak-balik antara Thevenin dan Norton dengan super gampang. Lihat deh, nilai resistansinya itu sama persis. Dan buat mengubah dari tegangan ke arus, atau sebaliknya, kita cuma butuh hukum Ohm biasa. Benar-benar fleksibel. Oke, alat kita berikutnya. Skenarionya sekarang sedikit beda. Masalahnya bukan lagi beban yang berubah, tapi di dalam satu sirkuit ada banyak sumber sekaligus. Gimana cara kita menanganinya? Jawabannya adalah superposisi. Idenya ini sangat elegan, strateginya adalah bagi dan taklukan. Jadi daripada pusing menganalisis semua sumber bekerja bersamaan, kita hadapi saja mereka satu persatu. Kita hitung efek dari tiap sumber secara terpisah, baru deh di akhir kita jumlahkan semuanya. Nah, kuncinya itu saat kita mematikan sumber yang lain, sumber tegangan kita ganti dengan kabel lurus, istilahnya di short circuit. Kalau sumber arus, sambungannya kita putus atau di open circuit. Setelah kita dapat kontribusi dari masing-masing sumber, tinggal dijumlahkan. Tapi, hati-hati ya, perhatikan arah arus dan polaritas tegangannya. Nah, ini
Ini aturan emas yang nggak boleh dilanggar sama sekali. Superposisi itu hanya berlaku untuk tegangan dan arus, tapi tidak pernah untuk daya. Kenapa? Ingatkan rumus daya? P sama dengan I kuadrat R. Ada unsur kuadrat di situ. Sifat kuadratik itu nggak linier, jadi prinsip penjumlahan sederhana ini nggak bisa kita pakai. Oke, jadi sekarang kita udah punya 3 senjata andalan di kotak peralatan kita. Pertanyaan logisnya adalah, kapan waktu yang paling pas buat mengeluarkan masing-masing senjata itu? Ini dia panduan praktisnya. Kalau fokus Anda pada beban yang berubah-ubah, langsung saja pakai Thevenin atau Norton. Kalau Anda butuh tahu tegangan di beban, Thevenin biasanya lebih cepat. Kalau butuh arusnya, Norton juaranya. Nah, kalau Anda pusing karena ada banyak sumber, langsung saja hancurkan masalahnya pakai superposisi. Sesederhana itu. Dan kalimat ini merangkum semuanya dengan sempurna. Teorema-teorema ini bukan sekedar kumpulan rumus. Ini adalah perubahan mindset. Dari yang tadinya terjebak dalam kerumitan, jadi bisa langsung melihat jalan lurus menuju solusi. Inilah esensi dari bekerja lebih cerdas, bukan cuma lebih keras. Jadi, sekarang giliran Anda. Dengan semua alat ini di tangan, saat nanti Anda ketemu rangkaian rumit lagi, alat mana yang akan Anda pakai pertama kali? Ingat, insinyur hebat itu nggak cuma mencari jawaban, tapi juga mencari cara yang paling elegan untuk sampai ke sana.